Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pater Adi Tiala, SPD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Jumat 16 April 2021. Saya ajak Anda hari ini untuk merenungkan soal duduk di hadapan Yesus, duduk dalam tanda petik, dan terimalah mujizatnya. Permenungan hari ini berdasarkan Injil hari ini tentang penggandaan roti kepada 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Saudara dan saudariku, Yesus adalah gembala sejati bagi seluruh umat manusia. Kita percaya itu, kita yakini itu, itulah iman kita. Hanya dalam dan bersama Tuhan Yesus hidup kita selamat. Kita tidak mempertentangkan hal itu. Itu sudah jadi bagian dalam hidup kekristenan kita, bahwa dalam dan bersama Yesus hidup kita selamat. Sebagai umat Kristiani, sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita adalah kawanan domba sejati dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, karena kita adalah kawanan domba sejati dari Yesus, kita dituntut untuk duduk dalam tanda petik, duduk yang berarti bersikap sebagai seorang murid. Seorang murid yang bagaimana? Seorang murid yang memiliki kesiapsediaan hati untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus memiliki sikap sebagai murid untuk dapat bersyukur dan saling berbagi. Kita dapat bersikap sebagai seorang murid dengan sikap bersyukur dan berbagi itu, sehingga tidak ada yang hidup bagi dirinya sendiri. Tidak ada yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Karena itu Tuhan Yesus ajak untuk duduk di hadapan Dia, memiliki kesiapsediaan hati untuk bersyukur dan berbagi. Duduk di hadapan Tuhan, bersikap sebagai murid Tuhan Yesus. Dan kalau murid Tuhan Yesus, dia tahu bersyukur dan tahu berbagi. Saudara dan saudariku dalam Tuhan Yesus, jika kita membuka mata dan telinga kita, kita melihat, mendengar realitas di sekeliling kita, tampak dengan jelas di sana ada jurang yang demikian lebar antara mereka yang serba berkecukupan dan mereka yang berkekurangan. Bahkan mungkin kita masuk di salah satu di dalamnya. Situasi semacam ini tercipta karena banyak dari kita belum sungguh-sungguh hidup dan tampil sebagaimana diteladankan dan dikehendaki oleh Sang Guru sendiri, dikehendaki oleh Kristus sendiri, yaitu bersedia duduk di hadapannya, mendengar dan melaksanakan perintah-perintahnya, duduk di hadapannya, bersikap sebagai muridnya yang sejati. Saudara dan saudariku, kisah mujizat pergandaan roti dalam Injil hari ini, Yesus tunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa hanya dengan bersyukur dan berbagi, maka kita akan selalu hidup dalam kelimpahan. Orang yang tahu bersyukur dan berbagi pastinya akan sulit untuk mengeluh, karena dia hanya melihat segala kelimpahan yang ada di hadapannya. Dia hanya akan melihat segala berkat yang Tuhan berikan kepada dia. Dan itu akan membuat kali lagi bersyukur dan kemudian dia berbagi. Saudara dan saudariku,
Hidup sebagai murid Tuhan hendaknya demikian. Oleh karena itu, mari di masa Prapaskah ini kita berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang pertama-tama untuk semakin menyemangati diri kita untuk duduk di hadapan Tuhan. Untuk bersikap sebagai murid, untuk mendengarkan Dia, untuk melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Sederhana, mencoba mendengarkan Dia, dan kemudian hidup bersyukur dan berbagi. 3 hal penting, dan semua itu diawali dengan berani untuk duduk di hadapan Tuhan. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa agar kita boleh terus bersyukur, agar kita boleh terus berbagi, hidup sebagai murid-murid Tuhan yang sejati. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih dan syukur atas segala cinta, kasih yang sudah Kau limpahkan kepada kami. Ajarilah kami untuk bersyukur dan berbagi dengan tulus ikhlas, agar kami boleh terus setia sebagai murid-murid-Mu, agar dengan bersyukur dan berbagi, kami terus mewartakan, memberi kesaksian tentang Engkau. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Saudara dan saudariku, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha, rencana, dan karya kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.